ya kita bikinlah studi yang benar-benar serius untuk Manlis. Kalau kita memahami bahasa Perancis, kita bisa menangkap makna-makna yang subtil. Seperti saya yang udah terbiasa di pesantren jauh dari orang tua, mungkin lebih gampang ya. Lebih mandiri ya. Lebih mandiri. Kami ini sangat berterima kasih kepada para filolog yang sudah menyediakan teks. Assalamualaikum, sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah sekarang kita berjumpa lagi dalam episode Ngariksa, Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Saat ini saya sekarang berada di Paris, di Perancis. Untuk Ngariksa kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang mahasiswa PhD di Perancis yang sedang berjihad untuk melakukan studinya ya. Kita akan berbincang-bincang dengan peneliti yang juga mengakses kitab-kitab Islam klasik, peneliti Ar-Razi. Kita sapa Mas Thohir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Selamat sore, selamat malam ya Mas Thohir ya. Ini sore menjelang sore malam. menjelang malam. Kita pukul 7 tapi masih terang benderang masih ya. Terang di Paris, benderang, ya. alhamdulillah. Ya. Musim semi kan. Musim semi. Semuanya kita. Dan ini menjelang akhir Mei ya. Ya. Tapi masih belum terang banget, belum panas banget belum ya. Panas, alhamdulillah. Sejuk. Bagaimana kabarnya, Mas Thohir? Alhamdulillah. Ini seperti seperti keadaan sekarang ini ya, lagi berbunga-bunga. Ya, dari kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya. Sobat Ngariksa, sejak kemarin nih kami ngobrol-ngobrol dengan Mas Thohir tentang berbagai masalah, berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman terutama di Paris. Ya. Nah, mungkin Mas Thohir boleh kenalan dulu dengan Sobat Ngariksa. Terima kasih atas undangannya. Ini Kang Oman, saya sangat bisa dikatakan saya sangat senang sekali. Saya juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Kang Oman yang merupakan ya salah satu sarjana terbaik di bidang manuskrip Nusantara. Jangan memperkenalkan saya, perkenalkan Mas Thohir aja. Saya Thohir Mustafa. Sekarang saya menempuh pendidikan S3 di École Pratique des Hautes Études Université PSL, kampusnya sebelah sini saja. Saya S2 di Lyon di École Normale Supérieure dan dulunya saya S1 di Universitas Gadjah Mada di jurusan Sastra Arab. UGM ya. Dan dulunya lagi sempat mondok di Pondok Modern Darul Hikmah di Tawangsari, Tulungagung selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Ya. Jadi bekal persiapannya untuk ke Paris ini alhamdulillah bertahun-tahun ya. Lumayan kan. Dan menariknya itu dari pesantren ya, kemudian dari sastra Arab, tidak kuliah di negeri Arab, tapi kemudian di sini. Betul. Studi Islam di Prancis seperti apa sih? Ini menarik sekali, Kang. Studi Islam di Perancis ini tradisinya sudah cukup lama. Ya, karena mungkin ya kalau kita bilang bisa mulai dari abad 17 itu sudah mulai ada ketertarikan terhadap dunia Arab. Jauh sebelumnya pengaruh Islam di Eropa ini sudah sangat sangat erat sekali, terutama kita tahu ada dinasti Islam di Andalusia dan ilmu pengetahuan itu pertukaran ilmu pengetahuan sejak zaman dahulu kala, penerjemahan teks gitu ya. Dari bahasa Arab ke bahasa Latin ke bahasa Ibrani, dan itu mulai dari bahasa Latin itu adalah pintu masuk menuju ke bahasa-bahasa Perancis. Khusus untuk kajian Arab atau kajian Islam itu sebenarnya memang di abad-abad pencerahan itu ya, itu pemikir-pemikir pencerahan itu banyak sekali yang mudah berbicara tentang dunia timur. Seperti Montesquieu itu menulis tentang buku tentang letter Persan, surat-surat dari Persia. Terus juga ada banyak sekali orang-orang bijak, wise men dulu, orang-orang pemikir intelektual dulu yang sudah mulai mengkaji tentang dunia Islam karena tertarik tentang dunia timur, peradaban yang berbeda dengan mereka. Sama seperti tertarik juga dengan timur-timur yang sangat jauh ya, misalnya termasuk Jepang, Indonesia. Termasuk Indonesia. Nah, itu abad-abad saat itu memang abad-abad discovery. Kita ingin tahu lebih banyak tentang dunia lain. Itu dia semangatnya seperti itu. Wah,
luar biasa nih. Baru obrolan awal aja saya sudah terpukau nih. Ini mahasiswa di Paris semakin tercerahkan karena iklim akademiknya juga bagus. Kemudian suasananya juga dekat kampus, tapi ini di taman enak sekali untuk ngobrol-ngobrol. Ya, ini taman apa ya namanya? Ini namanya Jardin de Luxembourg. Ini taman depan. Di belakang kita ini ada gedung Senat. Ah, ini gedung Senat. Ini dibangun sekitar awal abad 17. Dan awalnya ini memang untuk ya semacam istana kerajaan seperti itu. Ya. Tapi bukan untuk raja. Ya. Raja istananya di Versailles. Kalau yang ini memang ya untuk para ya orang-orang kerajaan. Ya. Dan setelah Perang Dunia II digunakan untuk gedung Senat. Memang sangat luar biasa. Sangat luar dan sangat kondusif untuk ngobrol ya. Ini ngobrol Ngariksa. Mungkin Mas Thohir pernah pernah dengar atau pernah nonton Ngariksa? Pernah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sekarang pernah ya. Sekarang gimana sekali ya. Gimana kesannya? Ya, gimana kesan tentang Ngariksa? Menurut saya ini sebuah gerakan yang luar biasa ya dari Kang Oman dan kawan-kawan ini. Kita mengadakan Ngariksa ngaji manuskrip Nusantara ya. Karena memang dengan kita mengaji atau mengkaji lebih dalam peninggalan-peninggalan dari para pendahulu kita menjadi lebih paham dan ke depan kita bisa melakukan semacam tradisi meneruskan tradisi intelektual, pembacaan, penafsiran gitu ya. Dan untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Tentu saja itu betul. Yang saya apresiasi. Tentu saja disiplin sekarang kan kita ilmu pengetahuan itu kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu. Nah, hasil yang tidak berupa uang ini seringkali jarang dihargai. Adanya Ngariksa ini bagi bahkan bukan sarjana pun kalau kita tertarik aja dengan apa sih sebenarnya manuskrip itu seperti apa, ada Prof. Oman ini ada semacam kuliah gratis ya. Karena zamannya sekarang era digital ya, kalau mencari sesuatu banyak yang mencari di YouTube gitu ya. Betul. Nah, salah satu yang sedang diriksa oleh Mas Thohir kan saya dengar kita ngobrol kemarin tentang pemikiran Ar-Razi ya. Boleh diceritakan sedikit tentang risetnya untuk PhD? Ya, riset saya adalah tentang pemikiran politik Razi. Jadi Fakhruddin Ar-Razi ini pemikir dan penafsir Al-Quran besar sekali. Karyanya itu adalah Tafsir Al-Kabir. Itu kalau ada satu penerbit itu yang menerbitkan dalam 32 jilid tafsir, lumayan besar. Ini pemikir yang sangat penting dan dianggap sebagai mujaddid ke-6 setelah Imam Ghazali, jadi satu abad setelahnya. Dan berarti abad ke-13 ya? Ke-13. Meninggalnya di abad ke-13, cuman mulai kepenulisannya itu mulai akhir abad ke-12. Lahirnya di pertengahan abad 12. Nah, Razi ini tokoh yang penting, dan pentingnya Razi juga adalah dalam rangka bagaimana dia mengawinkan antara tradisi kalam, tradisi teologi Islam, dan tradisi falsafah. Falsafah itu mulai dari kita bisa ambil 3 abad sebelumnya, 4 abad sebelumnya ketika ada gelombang penerjemahan besar-besaran dari Khalifah Harun Ar-Rasyid Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah ya. Kita mau menerjemahkan teks-teks Yunani kuno, dan itu di Baitul Hikmah kan. Di Baitul Hikmah didialogkan panjang sekali dengan kepercayaan kita dengan agama dan lain sebagainya. Lalu di zaman Razi diolah lagi, kita bahas lagi. Nah, saya spesifiknya membahas tentang pemikiran politiknya, bagaimana politik dalam Islam dan bagaimana pengaruh dari filsafat Yunani itu mempengaruhi cara kita memikirkan politik Islam. Apa salah satu distingsi pemikiran Ar-Razi yang jadi fokus Mas Thohir? Yang jadi fokus saya sebenarnya ini studi saya ini dalam gelombang studi yang baru-baru saja muncul, karena jujur untuk kajian Razi ini cenderung terlambat berkembang dibandingkan dengan kajian misalnya Al-Ghazali atau Ibnu Sina. Sebelumnya itu sangat banyak dikaji. Razi ini baru sekitar tahun 2000-an awal itu baru muncul penelitian-penelitian yang ingin mencoba melihat pengaruh filsafat
di era-era pasca Avicenna. Ya mulai Al-Ghazali, Ar-Razi dan seterusnya. Kenapa sempat tertinggal ya? Kenapa sempat tertinggal? Karena pertama ada anggapan bahwasanya filsafat Islam itu sudah selesai ketika dihabisi oleh Al-Ghazali dengan Tahafutul Falasifah. Jadi kita menganggap bahwasanya filsafat Islam sudah habis. Tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang datang setelah Ibnu Sina itu sudah bukan dianggap lagi sebagai filsafat. Kalau mengutip Haidar Bagir, ya beliau mengatakan ya justru sebaliknya, filsafat Islam itu mulai ketika setelah Avicenna. Itu pemikiran Razi. Pemikiran Razi juga sekaligus menjadi pintu masuk untuk pemikiran-pemikiran setelahnya yang cenderung sufistik. Ada mistisisme yang masuk di sana. Dan Razi pun sebenarnya sudah mulai itu ada kecenderungan terhadap mistisisme, kecenderungan terhadap spiritualitas. Jadi selain dia sangat kritik, terpengaruh oleh filsafat paripatetik, dia juga terpengaruh oleh sufisme. Oke. Ini kan perbincangan atau penelitian tentang Ar-Razi pasti sesuatu yang berat ya. Ini pertanyaan saya, kenapa Mas Thohir secara pribadi tertarik dengan itu? Nah, awalnya memang studi saya itu tentang mihna. Nah, itu tentang persekusi yang dilakukan oleh mazhab rasionalis Mu'tazilah di periode Al-Ma'mun ketika saya mulai menulis master 1 skripsi di tahun pertama saya di Perancis. Nah, waktu saya menulis di tahun kedua, saya banyak berdiskusi dengan profesor saya, dan profesor saya menyarankan ini ada tema yang menurut saya menarik untuk dikaji dan masih berkaitan dengan mihnah ini, yaitu tentang kalamullah, speech, God speech. Nah, itu dan profesor saya menganjurkan, dan studi Razi di Perancis ini belum banyak orang yang mengkaji Razi. Saya rasa kamu kalau mau mencoba silahkan, ini bagus. Nah, saya mulai mendalami, membaca dan akhirnya sampai sekarang tertarik untuk lebih mendalam. Jadi itu godaan, bukan godaan ya, saran dari pembimbing. Siapa Profesor Makram Abbes. Beliau ahli pemikiran politik Islam, filsuf. Ya, seringkali memang pembimbing, profesor itu cukup menentukan ya arah studi kita ya. Saya sendiri sekarang mengapa sangat mencintai manuskrip, salah satunya sebenarnya didorong oleh Profesor Perancis, Henri. Henri Samotloa. Dia puluhan tahun di Indonesia membangun keilmuan studi manuskrip Melayu khususnya gitu ya. Dan meskipun mungkin bukan bidang Mas Thohir, pasti tahulah ya tradisi studi manuskrip di sini cukup kuat kan ya? Ini cukup kuat dan inspirasinya bukan justru cukup, sangat kuat saya kira. Ya, inspirasinya justru dari Jerman. Dari Jerman? Dari Jerman. Jadi sejarahnya di sekitar abad 19 itu kita baru menyadari bahwasanya kita ini tertinggal Perancis ini dibanding dengan Jerman. Jerman sudah sangat maju dalam hal filologinya sudah sangat maju di Jerman. Nah, oleh pemerintah Perancis saat itu, mungkin di zaman Raja Napoleon III kalau tidak salah, atau mungkin awal-awal Republik ketiga. Nah, itu mulai ada keinginan untuk kita bikinlah studi yang benar-benar serius untuk manuskrip. Nah, ekol saya ini ini dibangun untuk tujuan itu. Studi teks ya. Studi teks awalnya semacam itu. Ekol praktik DOT itu. Jadi di kelas itu memang kita sebelum mengajarkan mahasiswa untuk meneliti, dan itu di kelas. Jadi kita baca bareng-bareng, profesor, murid, dan ini ada teks, kita ngobrol. Ini maknanya apa dan lain sebagainya. Bukan mengajarkan sesuatu yang udah jadi dari profesornya. Jadi profesornya nggak bicara tentang teori apa macam-macam yang sudah jadi sebelumnya, tapi justru mengajak mahasiswanya bareng-bareng, begini loh cara meneliti, kita ngobrol bareng-bareng semacam. Jadi teks itu sendiri bisa jadi baru buat profesor itu ya? Bisa jadi, dan dia sedang meneliti itu. Sedang meneliti dan mungkin nanti menerbitkan bersama-sama gitu ya? Itu sangat tentu bisa jadi, karena profesor saya pun juga ketika mengajar ke kami ini memang
Ya, ini masih belum jadi. Penelitian ini masih belum jadi, dan setelah 10 tahun meneliti bareng-bareng dengan mahasiswa-mahasiswanya nerbitin satu buku. Iya, iya. Lebih seperti itu. Itu jadi semacam metode pengajaran yang bisa kita tiru sebetulnya ya. Karena manuskrip-manuskrip Nusantara itu kan sangat banyak sekali. Dalam mungkin tidak kurang dari 20 kelompok bahasa. Mulai dari bahasa Arab, Bali, Batak, Belanda, sampai bahasa Wolio. Manuskrip kita itu amat beragam gitu, yang dikaji oleh para peneliti Prancis juga gitu ya. Makanya mungkin pemikiran sarjana Prancis sangat berpengaruh di Indonesia, termasuk Denis Lombard gitu, ya. Itu salah satu masternya gitu ya. Dengan Nusa Jawa Silang budayanya gitu ya. Betul. Nah, Mas Thohir, ini kan sebagai seorang santri ya dari pesantren, kemudian studi bahasa Arab, kemudian studi ke Perancis ini mengkaji pemikiran filsafat Islam. Seberapa susah sih sebetulnya untuk studi di sini? Sebenarnya kalau dikatakan susah atau mudah itu sebenarnya hanya kuncinya satu, Kang. Bahasa. Karena kita cenderung kita karena dari kecil kita udah terpapar dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, kita cenderung mudah untuk belajar bahasa Inggris dan pergi ke negara-negara Inggris. Sebenarnya kalau kita bandingkan dari segi kualitas ya, misalnya dari Prancis dan Jerman itu juga nggak kalah luar biasa. Dan Prancis cenderung lebih susah untuk migrasi ke bahasa Inggris daripada Jerman. Kalau di Jerman kita bisa temu kuliah dia sehari-hari bahasa Jerman, tapi kuliahnya pakai bahasa Inggris. Ada memang. Di sini enggak? Di sini enggak. Harus bahasa Prancis. Kalau ke sini harus pakai bahasa Prancis. Jadi itu yang menjadi problem kita, karena memang problem sekaligus tantangan lah. Tantangan. Karena sebenarnya tantangan menariknya adalah ketika kita belajar Prancis, kita kayak membuka sebuah pintu pengetahuan baru, karena tradisi intelektual Prancis tidak hanya yang berkaitan dengan kajian Islam, tapi pemikir-pemikir besar kan banyak juga yang terlahir di Prancis, kayak juga ya seperti Foucault, Derrida. Terus kalau di antropologi ada Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure untuk yang linguistik. Nah, itu semua ditulis dalam bahasa Prancis. Kalau kita memahami bahasa Prancis, kita bisa menangkap makna-makna yang subtil, makna-makna yang kadang ketika diterjemahkan itu nggak muncul. Nah itu yang menurut saya tantangan sekaligus ya tantangan sekaligus ya masalah. Agak beratnya untuk studi. Kita tahu konsep teori sejarah yang disebut sebagai New History, sejarah baru begitu ya. Sejarah kehidupan sehari-hari itu juga lahir di sini, toh? Mazhab Annal. Mazhab Annal, betul. Annal, betul. Ya. Dan yang kedua mungkin yang itu juga tantangan, cuman ini tidak seberat tantangan yang pertama, adalah tradisi intelektual kita. Memang agak berbeda dengan Perancis. Jadi memang ketika masuk ke sini adaptasinya cukup berat. Karena kemarin apa terutama perbedaannya? Jadi contoh sederhana. Saya dulu pernah ikut kuliah gitu kan. Kita ya ikut kuliah dengan saya sebangku dengan orang Perancis. Saya susah sekali menangkap itu. Dia ngomong banyak, mensitasi, mengutip banyak buku-buku dan lain sebagainya. Nah, suatu hari ada profesor mengutip buku Etik Nikomak. Nikomachean Etik di Aristoteles. Wah, ini apa lagi ini bukunya Aristoteles gitu. Terus saya tanya teman sebangku saya, kamu sudah baca ini buku ini? Sudah, waktu SMA gitu. Wow, waktu SMA. Wah, saya ini merasa aduh saya bodoh sekali ini. Iya. Jauh gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan dikenalkan minimal ya dengan hal semacam itu. Jadi ketika kuliah itu udah relatif lancar. Cuman kalau di Indonesia mungkin hanya sebagian kecil lah orang yang mungkin sejak SMA sudah membaca Etika Nikomak. Jadi Mas Thohir nyusulnya bukan harus lari, harus loncat gitu ya. Loncat ini. Tapi akhirnya bisa ya menyesuaikan dengan tradisi di sini. Sedikit banyak kita mencobalah ya. Mungkin tidak tetap saja ada gap, tapi ya kita berusaha lah terus-menerus sampai sekarang pun masih kejar-kejaran ini, Kang. Ya, ini pesan moral yang baik untuk sobat ngariksa kita.
para pecinta manuskrip ini kan mereka mengkaji sumber-sumber yang primer. Ya, mungkin capek ya, lelah gitu, kadang-kadang bosan, tapi yakinlah bahwa suatu saat mengakses pengetahuan yang sangat mendasar itu akan sangat berguna ya, gitu ya. Kalau di kampus susah seperti itu belajarnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari di Perancis bagaimana pengalaman Mas Thohir? Di awal-awal juga susah kan? Susah juga? Di awal-awal juga susah, karena memang ini dunia yang sama sekali berbeda ya kan. Yang pertama terkait hal-hal yang sehari-hari sederhana saja, misalnya kayak makan, itu kan makanan kita kan harus adaptasi kita ya. Kita tiap hari pagi, siang, sore makan nasi, di sini tiba-tiba nggak ada nasi. Ya sebenarnya ada nasi, cuman tidak praktis kalau untuk hidup di sini kan. Kita kalau nasi harus sayurnya apa, lauknya apa. Dan kalau pengen tempe, wah nggak ada. Terus beli di toko Asia. Itu kan hal-hal yang sederhana. Terus perubahan musim kayak semacam dingin gitu kan. Belum lagi mungkin kalau seperti saya yang udah terbiasa di pesantren jauh dari orang tua, mungkin lebih gampang ya. Lebih mandiri ya. Lebih mandiri. Cuman kalau bagi yang misalnya belum pernah jauh dari orang tua pun juga itu tantangan juga, jauh dari orang tua. Apalagi kalau bawa keluarga. Apalagi bawa keluarga. Terus belum lagi kalau misalnya kehidupan sebagai muslim gitu. Nah, bagaimana tuh tentang keberagamaan di sini? Sebenarnya secara umum ya, itu orang-orang sangat respect dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita percayai sebagai muslim. Dalam catatan tidak mengganggu mereka. Tidak mengganggu mereka. Jadi saya tidak pernah ada masalah mengobrol dengan kawan-kawan saya, berdiskusi terkait apa yang kami yakini. Kalau waktu misalnya kumpul-kumpul, semua minum ibaratnya wine dan lain sebagainya, saya bawa jus anggur pun juga nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah, tidak masalah. Itu toleransi yang konkret ya. Konkret sekali. Ya, toleransi itu bukan ikut-ikutan dengan sesuatu yang ya bagi kita nilai itu dilarang gitu ya, melakukan itu dilarang. Tapi kita menghadiri karena memang diundang dan sebagainya, kita ikut, dan mereka juga sangat menghargai dan secara umum itu. Tapi mungkin ada beberapa kelompok kecil yang memang merasa benci, ada kebencian terhadap Islam, dan itu terjadi misalnya ada beberapa kali penembakan dan sebagainya. Itu memang kita tidak pungkiri itu sehingga menimbulkan Islamofobia ya. Betul. Memang itu tantangan, tapi saya rasa sejauh saya di sini memang aman-aman saja. Cuman memang ada kekhawatiran mungkin bagi sebagian orang yang untuk khawatir diserang dan sebagainya. Itu saja ada. Itu memang kita nggak bisa hindari. Terus mungkin kalau bagi yang mencari pekerjaan yang berjilbab itu memang agak sulit mendapatkan pekerjaan. Cuman kalau untuk kuliah ya banyak sekarang. Tidak ada masalah. Udah pakai jilbab masuk Sorbonne itu banyak sekali. Untuk ritual ibadah misalnya seperti sholat Jumat, Idul Fitri itu juga mudah. Itu mudah ada ininya, ada apa itu namanya, ada masjid besar dan antusiasmenya. Ya, hari Jumat kemarin ya kita sholat di masjid apa namanya? Itu Grand Mosquée de Paris. Aduh, saya susah sekali mengucapkannya. Pokoknya Masjid Agung lah gitu ya. Masjid Jami di Paris ya. Di Paris itu ada ceritanya juga masjid itu. Ya. Cukup tua kan? Cukup tua. Itu sekitar setelah Perang Dunia Pertama dibangun. Nah, itu ceritanya adalah hadiah dari pemerintah Perancis untuk orang-orang Islam yang turut membantu Perancis dalam Perang Dunia Pertama. Ikut jadi pasukan. Sebenarnya interaksinya dengan Perancis itu kan juga sudah lama orang Islam, dan Algeria pada saat itu juga dianggap sebagai salah satu provinsi dari Perancis. Jadi masyarakat Muslimnya kebanyakan dari Afrika Utara ya, Algeria, Aljazair. Daerah sekitarnya. Kalau Jerman kan kebanyakan Turki ya. Yang Turki. Nah, di sini Algeria. Tapi kalau misalnya khutbahnya dalam bahasa apa? Dua. Bahasa Arab dan bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Tidak boleh ada bahasa Algeria, Aljazair. Dialeknya enggak. Tidak ya. Bagi orang yang lulusan pesantren saya yakin pasti paham. Pasti paham khutbahnya apa. Karena kalau di Jerman itu sholat Jumat itu di beberapa masjid ya. Pengalaman saya waktu di Jerman itu sholatnya itu bahasa Arab, khutbahnya itu kemudian
ada kadang-kadang bahasa Turkinya juga, bahasa si masyarakat Muslimnya itu. Betul. Tapi kalau di sini tidak boleh ya? Tidak ada. Harus menggunakan masyarakat. Dan, walaupun di Jerman juga bahasa Jerman. Rata-rata sudah, mereka sudah generasi kedua, ketiga yang tinggal di Perancis. Bapak ibu mereka udah datang duluan ke Perancis, jadi mereka sudah natif Perancis sebenarnya. Justru kadang mereka tidak bisa bahasa Arab. Udah bisanya cuma bahasa Perancis. Udah agak jauh. Kehilangan bahasa ibunya ya. Bahasa ibunya. Integrasi antara pendatang dan orang Perancis tidak ada masalah di sini. Sebenarnya itu adalah problem yang klasik ya, problem yang panjang sekali di Perancis ini, sangat bermasalah karena ada kecenderungan untuk apa yang disebut dengan ghettoisasi. Jadi karena misalnya lingkungan di Paris ini terlalu mahal, akhirnya orang-orang yang misalnya pendatang kan kita sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan yang langsung layak. Akhirnya terpaksa untuk tinggal di sebuah tempat berkelompok karena mereka sulit integrasi dengan masyarakat. Justru diciptakanlah lingkungan sebuah teritori di mana di situ adanya cuma pendatang semua. Jadi eksklusif. Ya. Akhirnya makin lama mereka membentuk sebuah ibaratnya identitas baru. Kami ini praktek keagamaan baru. Kami ini udah pergi dari kampung halaman, tapi di sini juga tidak diterima semacam itu. Jadi ada semacam mungkin ada kebencian juga. Tapi kalau masyarakat Indonesia, Mas Thohir nggak eksklusif di sini, nggak ngumpul tersendiri ya? Karena jumlahnya relatif kecil. Cuman ya kita sering ngumpul juga. Tentu saja sebagai bangsa. Saya kira kita percaya kalau santri itu identitasnya itu dia pasti terbiasa dengan keragaman kan. Mazhab aja, belajar fikih aja, al-mazahibul arba'ah kan ya gitu ya. Betul, kan? Udah mandiri, tangguh, pokoknya santri bisa siap dengan segala keadaan ya. Betul. Kebetulan di Ngariksa itu saya juga sering memberi pesan ke para santri pesantren. Karena saya kebetulan juga ikut mengasuh pesantren Al-Hamidiyah di Depok. Itu pesantren yang didirikan oleh seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Syaikhu ya. Kita ingin mendorong para santri itu untuk go internasional. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris itu kita bekali, terutama pemikiran-pemikirannya harus argumentatif gitu ya. Nah ini ya Mas Thohir ini jadi contoh nih nanti buat santri-santri kami nanti di Alhamdulillah. Ada manuskrip go to pesantren tuh mungkin menarik. Manuskrip go to pesantren. Wah, ini istilah yang menarik nih. Manuskrip go to pesantren. Jadi sejak awal kita biasakan dengan manuskrip itu saya rasa luar biasa kan. Mas Thohir sendiri waktu di pesantren belum mengakses atau sudah membaca manuskrip? Belum ya. Itu hal yang sangat baru bagi saya. Bahkan ketika saya masuk ke Perancis baru saya mengenal studi manuskrip itu ternyata menarik juga. Karena itu informasi awal ya yang kita bisa dapatkan dari mereka. Karena banyak saya membaca teks yang sudah diedit, terbitkan, kadang saya menemukan kejanggalan-kejanggalan. Mungkin 1-2 kata, cuman maknanya susah. Ini maknanya jadi jauh sekali. Nah itu kerjaan filologi itu. Itu dia. Kan membaca, mengedit, menyunting ya, memperbaiki kan kerjaan filologi. Itu langkah pertama sebelum kita mendalami betul. Jadi itu kami ini sangat berterima kasih kepada para filolog yang sudah menyediakan teks ya betul. Kita semua berhutang budi memang pada teks-teks yang disunting itu ya, karena selain bahasanya juga tidak selalu bisa dipahami, kekeliruan tulis itu yang seringkali terjadi. Betul. Mungkin Mas Thohir punya pesan untuk para pengkaji manuskrip di Indonesia. Sebenarnya kalau pesan itu saya melangkahi Kang Enggak lah. Dan saya juga karena saya ini produk dalam negeri, belum pernah belajar di luar negeri. Ininya sudah keluar negeri kemana-mana karyanya. Mungkin secara umum saja Kang ya, karena memang saya juga bukan bidang manuskrip, saya kurang tahu. Karena yang saya tahu kerja-kerja para seorang filolog itu luar biasa tekun, luar biasa teliti dan sabar sekali menemukan perbedaan antara satu teks ke teks lain. Ini memang luar biasa. Dan inilah yang menurut saya perlu kita aplikasikan ya, kita tularkan kepada studi-studi yang lain. Karena kita perlulah dalam mengkaji itu ada sedikit
menikmati, memperlambat langkah sebentar lah. Karena kita ini di hidup ini udah terlalu cepat, apa-apa harus serba cepat, ini apa-apa. Jadi kita studi manuskrip ini benar-benar mengajarkan untuk tekun, pelan, dan mencoba menikmati apa yang benar-benar penting. Dan Perancis salah satu tempat yang bisa menjadi destinasi untuk para calon filolog, dan saya kira untuk para filolog itu memang bagus kiranya kalau memang ada niatan yang kuat untuk pergi ke Perancis dan Jerman atau mungkin di Inggris. Saya rasa banyak sekali di sini. Mungkin di Indonesia kita punya manuskrip, cuman kita perlu belajar ya, kita perlu metodenya ya. Sarjana-sarjana yang ada di sini untuk mengembangkan, untuk menggali lagi identitas kita sebagai bangsa dan sebagai orang yang meneruskan tradisi pemikiran-pemikiran nenek moyang kita yang sampai pada itu kita. Kata penutup yang sangat baik sekali. Kita menjadi penerus pemikiran para pendahulu kita. Ini salah satu yang memang menjadi slogan Ngariksa sebetulnya. Jadi kita itu di Ngariksa itu kan ya tidak semata-mata untuk membaca masa lalu, tapi sebetulnya untuk menatap masa depan. Makanya kita punya slogan, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Dengan merawat masa silam. Kita ucapkan sama-sama lah untuk Sobat Ngariksa ya, Mas Thohir ya. Mari Sobat Ngariksa, kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Mas Thohir Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.